warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-10 ini kita masih membahas subbab 4, yaitu tentang kepribadian, kebudayaan, dan peradaban. Nah, sekarang kita membahas tentang kebudayaan. Pada pembahasan kebudayaan ini nanti kita membahas tentang apa arti kebudayaan, bagaimana wujud kebudayaan, kemudian apa saja yang menjadi unsur-unsur kebudayaan, dan bagaimana proses pembudayaan. Pengertian kebudayaan itu menurut Kunchoro Ningrat adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Sewilster dan kawan-kawan bahwa kebudayaan adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Menurut pendapat lain, yaitu menurut Becker, bahwa kebudayaan sebagai penciptaan, penerbitan, dan pengolah nilai-nilai insani. Tercakup di dalamnya usaha membudayakan bahan alam mentah serta hasilnya. Di dalam bahan alam, alam diri, dan alam lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Nilai-nilai diidentifikasikan dan dikembangkan sehingga sempurna. Membudayakan alam, memanusiakan manusia, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan kesatuan tak terpisahkan. Nah, itu menurut Becker. Budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, kebudayaan itu disebut culture, yang berasal dari kata Latin color, yaitu mengelola atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Nah, ini ada fungsi akal dan budi bagi manusia. Dua kekayaan manusia yang paling utama adalah akal dan budi. Dengan adanya akal dan budinya, manusia mampu menciptakan bekasa dan berasa, dan mampu menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Nah, ini muncul ketika ada tuntutan hidup yang lebih daripada makhluk lainnya. Kemudian ini ada bagan potensi budaya. Itu ada cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta kita mampu berpikir, menimbulkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya rasa itu mempunyai karya seni atau kesenian. Dan dengan karsa kita mempunyai kehendak untuk hidup sempurna, mulia, dan bahagia yang menimbulkan kehidupan beragama dan kesusilaan. Itu adalah potensi budaya. Nah, kita dapat uraikan dan kita tarik kesimpulan bahwasanya kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Dan kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah kesimpulan dari pengertian kebudayaan. Kemudian ini ada wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan. Itu ada ideas atau gagasan, activities atau perilaku, artefak atau benda hasil budaya. Wujud gagasan atau ideas bersifat abstrak dan tepatnya ada dalam alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Yang kedua, wujud perilaku atau aktivitas berpola menurut ide dan gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan, difoto atau difilmkan. Contoh, petani sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud perilaku kebudayaan. Kemudian
Wujud berikutnya, wujud benda hasil budaya atau artefak bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya bangunan-bangunan mega seperti piramida, tembok Cina, ya, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain-lain. Nah, itu adalah 3 wujud dari kebudayaan. Kemudian masuk ke unsur-unsur kebudayaan. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul Universal Category of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal yang disebut dengan kultural universal. Menurut Kuncoroningrad, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh kebudayaan tersebut adalah, yang pertama itu bahasa. Bahasa yaitu alat untuk berkomunikasi yang berbentuk lisan dan tulisan. Unsur yang kedua, sistem pengetahuan, meliputi pengetahuan tentang flora fauna, waktu, ruang dan bilangan, tubuh manusia, perilaku antar sesama manusia. Yang ketiga itu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, ya, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kemudian yang keempat, sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi produksi, distribusi, transportasi, ya, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan dan senjata. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi meliputi ada yang berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan. Nah, itu adalah mata pencarian hidup, sistem ekonomi. Kemudian sistem religi yang meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Dan terakhir ini kesenian yang meliputi ada seni patung pahat, ya, ada relief, ada lukis dan gambar, ada rias, ada vokal, ada musik, ada bangunan, ya, ada yang kesusastraan, ya, ada drama, teater, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ketujuh unsur yang bersifat universal di semua penjuru bangsa. Nah, ini adalah bagan ikhtisar tentang kebudayaan yang kita ulas sebelumnya, ya. Kebudayaan pemiliknya itu manusia, ya. Pertumbuhan itu diperoleh dari belajar, ya, didukung dan diteruskan oleh perkembangan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kita ada bagan potensi budaya, ya, unsur-unsur budaya yang universal, ya, ada ketujuh tadi. Kemudian wujud budaya, ini adalah ikhtisar yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kita masuk ke proses pembudayaan. Proses pembudayaan dapat melalui sebagai berikut. Yang pertama itu internalisasi. Proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia meninggal, di mana dia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, dan nafsu serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Dari hari ke hari dalam hidupnya bertambahlah pengalaman seorang manusia mengenai bermacam-macam perasaan baru. Nah, ini adalah contoh internalisasi yang sering kita jumpai dalam masyarakat, terkhusus di dalam lingkungan keluarga. Kepribadian seseorang anak yang dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari banyak mengadopsi dari bagaimana orang tua memberikan pendidikan dan bimbingannya sewaktu di masa kecil atau kanak-kanak. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Proses pembudayaan berikutnya yaitu sosialisasi. Nah, ini
seringkali kita pakai ya. Apa itu sosialisasi? Itu proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Proses sosialisasi terjadi tentu saja berbeda-beda satu sama lainnya. Golongan sosial yang satu dengan lainnya atau dalam lingkungan sosial dari berbagai suku bangsa di Indonesia atau dalam lingkungan sosial bangsa-bangsa lain di dunia. Contoh dalam kehidupan masyarakat, kita akan menjumpai suatu proses yang ditempuh seorang anggota masyarakat baru. Dia akan mempelajari norma-norma dan kebudayaan tempat ia menjadi anggotanya. Dalam proses sosialisasi, manusia mulai belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk menjadi masyarakat yang baik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media, rumah, sekolah, media massa, dan tempat kerja. Proses sosialisasi dalam keluarga terjadi saat anak mulai belajar bercakap-cakap, berjalan, bergaul, bermain, menyesuaikan diri dengan lingkungan di bawah bimbingan serta asuhan orang tua. Sehingga ketika tumbuh menjadi dewasa dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Itu adalah sosialisasi. Proses pembudayaan yang ketiga yaitu enkulturasi. Seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam, pikiran, serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kehidupannya. Sejak kecil, proses ini sudah mulai tertanam dalam alam pikiran warga suatu masyarakat. Mula-mula dari orang-orang di dalam lingkungan keluarganya, kemudian teman-temannya bermain, seorang individu akan belajar meniru berbagai macam tindakan. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya menjadi pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya atau dibudayakan. Contohnya, mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu atau bekerja sama. Nah, itu adalah contoh enkulturasi. Selanjutnya ada proses pembudayaan difusi. Difusi kebudayaan adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penyebaran dari individu ke individu lain dalam batas satu masyarakat disebut difusi intra masyarakat. Sedangkan penyebaran dari masyarakat ke masyarakat disebut difusi intermasyarakat. Difusi mengandung 3 proses yang dibeda-bedakan. Yang pertama, proses penyajian unsur baru kepada suatu masyarakat. Yang kedua, penerimaan unsur baru. Yang ketiga, proses integrasi. Nah, ini adalah contoh difusi. Unsur-unsur budaya timur dan barat yang masuk ke Indonesia dilakukan dengan teknik meniru, misalkan penyebaran agama Islam melalui media perdagangan. Berikut cara berdagang yang jujur dan model pakaian yang digunakan lambat laun ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, cara berpakaian para pejabat kolonial Belanda ditiru oleh penguasa pribumi. Cara orang Minangkabau membuka warung nasi dan cara orang Jawa membuka warung Tegal. Ada cara makan yang dilakukan orang Eropa dengan menggunakan sendok ditiru oleh orang Indonesia. Nah, itu adalah bentuk difusi proses pembudayaan. Proses pembudayaan berikutnya yaitu alkulturasi Redfield, Linton, Herskovits mengemukakan bahwa alkulturasi meliputi fenomena yang timbul berbagai hasil. Jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau pada kedua-duanya. Gilin dalam bukunya Cultural Sociology mengemukakan bahwa alkulturasi adalah proses di mana masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya mengalami perubahan oleh kontak yang lama dan langsung, tetapi dengan tidak sampai kepada pencampuran yang komplit dan bulat dari dua kebudayaan ini. Menurut Kunchoro-Ningrat, alkulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing
yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Bentuk-bentuk kontak kebudayaan yang dapat menimbulkan proses akulturasi adalah sebagai berikut. Ini bisa dibaca aja ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini contoh dari akulturasi. Traktor pembajak sawah merupakan salah satu contoh budaya asing yang masuk ke kebudayaan daerah. Walaupun awalnya sulit untuk diterima. Ada rumusan akulturasi ya, A plus B sama dengan AB. Jadi bisa kita pahami bahwasannya kebudayaan lokal dan kebudayaan asing itu bergandengan. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang telah lanjut dan yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antara kelompok-kelompok dan makin eratnya persatuan aksi, sikap, dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Faktor-faktor yang memudahkan asimilasi itu faktor toleransi, ya, adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi, adanya simpati terhadap kebudayaan yang lain, adanya perkawinan campuran. Contoh dari asimilasi ya, dalam seni tulisan yaitu kaligrafi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab masuk ke Indonesia sehingga banyak ditiru oleh seniman Indonesia menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang unik. Kemudian asimilasi dalam pakaian terjadi saat para dai atau Arab nikahi wanita-wanita pribumi yang berpakaian kebudayaan batik tanpa jilbab. Hasilnya wanita yang tersebut tetap berkebaya tetapi berjilbab dan menutup semua aurat. Kemudian asimilasi berikutnya dalam bidang seni dan bangunan. Misalnya masjid-masjid Tionghoa yang sebelumnya merupakan tempat beribadat orang Konghucu, bentuknya masih seperti bangunan Cina tetapi terdapat kubah di bagian atasnya. Nah, ini ada rumusnya tentang asimilasi ya. Rumus A plus B sama dengan C. Artinya ada kebudayaan baru. Dari kebudayaan lokal dan asing menjadi kebudayaan baru. Demikianlah pertemuan ini kita akhiri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.